Gibran telah merusak generasi muda dari sisi pendidikan ini? Entah Gibran yang merusak atau kementerian yang merusak. Negara berarti? Negara. Saya terbuka aja deh. Dari 3 murid yang mendaftar ke saya, 2 itu batal, Mas. Di lembaga pendidikan Ibu? Iya, di lembaga pendidikan saya. Kenapa? Karena dia bilang, Bu, kalau kayak gini, mendingan anak saya sekolahin aja bahasa Inggris di Sydney. Pulang dari sini, kan dapat surat kesetaraan. Oh, berarti Gibran udah menjadi rujukan. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Ngomong bener, Mas, kayak gitu, Mas. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka? Cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital, Mas. Bukan analog seperti ini. Digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Saat menjalani proses ini, apa kesimpulan Ibu Mercy terhadap suket Gibran ini? Kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Anak lain dapat ijazah. Oke. Kenapa ini cuma surat keterangan? Ibu menggugat suket Gibran ini? Jadi sebenarnya saya beranjak dari pikiran seorang ibu ya. Artinya saya ingin anak-anak kita semua itu kan sekolah sesuai dengan standar pendidikan yang benar dan baik gitu. Jadi mereka SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Walaupun memang di Indonesia itu ada program akselerasi ya, tapi itu untuk anak-anak yang luar biasa gitu. Kita bicara untuk anak-anak yang memang rata-rata ya gitu. Nah, pada suatu hari saya melihat di sosmed itu kok ada surat keterangan. Surat keterangannya seperti ini, Mas. Surat keterangannya ini menurut saya bisa menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, dan bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. Nah, kebetulan saya kan penanggung jawab lembaga pendidikan ya. Jadi seumur-umur saya baru baca ini surat keterangan seperti ini gitu. Akhirnya saya mencari lah. Saya mencari dan nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut bahwa kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa menggugat? Karena saya ingin semua anak Indonesia itu benar-benar menempuh pendidikannya secara jujur. Gitu. Menghargai proses. Terus terang harus menghargai proses. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ini kan jalan pintas, ini kan begini gitu loh. Menurut saya kita, apalagi sebagai pemimpin bangsa ya, harus sebetulnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu sih, Mas. Oke. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian, Mas, pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini, enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa? Terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital, Mas. Bukan analog seperti ini. Oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan di tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah, semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah, itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya. Dan waktu itu sempat bilang, waduh Ma, ini banyak banget sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan gitu ya. Dia ngambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, ya memang harus begini. Harus dapat dari KBRI. Ini kan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini
ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa kamu benar-benar sekolah di sana. Gitu. Sudah ada respon semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Saya padahal mengantar loh mas surat itu, bukan pakai kurir. Saya antar ke jadi di Kemendikbud sekarang kan ada, kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini yang kita gugat. Terus ada Menteri Kebudayaan dan satu lagi Menteri Dikti, ya kan? Oke. Nah, jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Oke. Saya antar mas ke situ mas. Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang Ibu lampirkan saat menggugat ini? Oh jelas, saya siapa, lembaga saya di mana, identitas. Kebetulan pula lembaga saya itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja, berprestasi. Gitu. Jadi saya pikir, wah saya lagi mau istilahnya lagi semangat gitu. Kok ngelihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak, Mas. Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah. Kenapa ini cuma surat keterangan gitu. Oke. Apa yang janggal dari Suket Gibran ini? Yang pertama tadi kan telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney. Saya juga googling gitu. Di UTS Insert tuh nggak ada grade 12 mas. Nggak ada grade 12 gitu. Jadi ini kok ada grade 12 gitu. Karena setahu saya Insert itu kan pathways, semacam bimbel lah orang-orang yang mau masuk ke University Teknologi Sydney. Jadi dia ngambil kayak bimbel gitu lah mas, kayak matrikulasi lah gitu. Nah itu nggak ada grade 12-nya. Yang kedua yang tadi awal saya katakan, dinilai memiliki pengetahuan. Jadi orang jadi nilai pengetahuan aja, afektifnya enggak, psikomotoriknya enggak. Padahal yang namanya lulus, yang namanya kesetaraan itu harusnya tiga hal itu dimiliki gitu. Dipenuhi, betul. Ini tidak. Ini kan hanya dibilang pengetahuan. Nah, kadang saya bertanya gitu. Saya bertanya artinya apa ini ada model baru? Tapi saya enggak kok, ini tahunnya 2019. Saya kan bertanya 2026. Jadi 7 tahun, Mas. Surat ini sudah jadi gitu kan. Karena tidak bertanya, akhirnya saya memperhatikan lah. Ternyata di KIP sedang ada kementerian juga digugat ini Kemendikdasmen oleh rekan saya juga Pak Bonatua gitu. Dia menggugat juga, cuman dia pendekatannya lebih ke arah kebijakan publik ya. Itu artinya dia ingin tahu bagaimana undang-undang, KPU dan segala macam gitu. Jadi saya memantau lah dan ya beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Bonatua gitu. Nah, pada saat diumumkan Pak Bonatua menang oleh KIP, saya hadir di situ, sengaja diminta hadir oleh Pak Bonatua, dan di situ saya baru Sobat, hari ini kita bicara soal sesuatu yang selama ini dianggap tak tersentuh. Yang dikira aman di balik tembok beton setebal berapapun di bawah tanah sedalam apapun, kini tiba-tiba ada yang berani mengetuk pintunya dan mengetuknya dengan kekuatan yang tak pernah ada sebelumnya. Pernahkah kamu membayangkan uang sebesar ratusan triliun, jumlah yang secukup memberi makan, kanan, membangun sekolah, rumah sakit seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata disembunyikan sendirian di tempat gelap, tertutup rapat, tak diketahui siapapun sampai hari ini. Bulan Mei lalu di ruang sidang DPR yang penuh sesak atau kalimat diucapkan Presiden Prabowo, saudara yang punya bunker tersembunyi. Nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Kalimat itu sederhana, tapi bagi mereka yang menyimpan rahasia di bawah tanah, itu adalah suasana peringatan yang tak bisa dibatalkan. Penting saya sampaikan, sampai saat ini belum ada putusan resmi maupun pengumuman negara yang menyebutkan nama tertentu secara spesifik sebagai pemilik bunker atau tersangka penyitaan ratusan triliun. Narasi yang beredar luas soal keterkaitan dengan Jokowi adalah
dugaan yang berkembang di masyarakat dan media belum dibuktikan secara hukum. Kita bahas apa yang ada di permukaan dan apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Suara makin dalam latar suara detektor yang memantul. Apa yang membuat perihal ini terasa mencekam bukan sekadar kata-kata, tapi alatnya teknologi yang biasanya dipakai militer untuk mencari gudang senjata musuh, mendeteksi ranjau tersembunyi di medan perang, kini dialihkan untuk melihat ke bawah tanah kita sendiri. Radar penebus tanah, satelit yang bisa memotret tiap pohon, perubahan bentuk tanah sedalam puluhan meter, tak ada lagi celah yang tak terlihat. Prabowo tegaskan, mau ditaruh di bunker paling dalam sekalipun kita punya secara ambil kembali. Itu bukan ancaman kosong, itu pemberitahuan. Kamu sudah tak bisa lari dari bayangan di bawah kakimu sendiri. Bayangkan bunker yang kamu kira aman puluhan tahun, tiba-tiba di layar monitor terlihat garis dinding ruang brankas, lorong rahasia sejelas kamu melihat jari tanganmu. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Beberapa pekan lalu, dunia diguncang penemuan nyata di kawasan Sentul, Bogor. Terbongkar ruang rahasia terlapis baja berisi emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar. Strukturnya seperti bunker pertahanan pribadi. Polisi menyebut ini baru permulaan. Sejak saat itu, isu menyebar seperti kabut malam. Ada yang menyebut bunker serupa diduga ada di kawasan Solo, Karanganyar dan tempat lain yang dikaitkan dengan tokoh besar masa lalu. Ingat, ini masih klaim dan dugaan pihak tertentu. Belum ada pemeriksaan resmi yang dipublikasikan. Tapi pernyataannya mengerikan. Kalau hanya dugaan, kenapa tiba-tiba begitu banyak pihak berani bersuara? Kenapa ada yang mendesak segera diselidiki tanpa menunda satu hari pun? Satu hal yang nyata, total aset negara yang tercatat lebih dari 1.000 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun, dan sebagian besar baru mulai dipetakan. Banyak yang diduga sembunyikan bertahun-tahun seolah tak pernah ada. Ratusan triliun yang disebut itu bukan angka main-main. Itu adalah potensi kerugian yang dialihkan ke tangan pribadi. Kenapa narasi Jokowi gak selama lagi meletus begitu capek? Karena selama 2 periode ada proyek besar, aliran dana raksasa, kepemilikan lahan luas yang sampaikan kini belum jelas sepenuhnya. Kita perintah cek semua bunker, dikeluarkan bayangan masa lalu kembali berjalan masuk ke ruang sidang publik. Tapi saya harus jujur, di sini belum ada surat perintah penyitaan resmi atas nama beliau. Semua yang beredar sejauh ini adalah spekulasi, desakan pihak tertentu, dan keterkaitan isu. Yang jelas perintah berlaku untuk siapa saja, pejabat lama maupun baru, pejabat tinggi maupun bawahan, yang menyembunyikan milik rakyat di bawah tanah. Yang paling mengerikan, kalau satu bunker saja sudah menyimpan ratusan miliar, bayangkan jika ada puluhan ratusan tempat serupa belum disentuh. Kekayaan yang dikubur
rakyatnya sendiri, sementara banyak saudara kita masih susah makan, obat, dan sekolah. Ada dua sisi yang sama-sama bikin bulu kuduk berdiri. Pihak yang mendukung bilang ini keadilan yang terlambat. Akhirnya tak ada lagi yang merasa kebal hukum walau sudah tak berpejabat. Pihak yang berhati-hati mengingatkan jangan sampai dia dijadikan alat balas dendam. Tanpa bukti sah dan putusan, hakim tunda beredar lebih cepat daripada kebenaran. Mekanisme berat, harus ada bukti kepemilikan, jejak aliran dana, izin penggeledahan, dan putusan pengadilan. Tapi dengan teknologi baru ini, proses yang dulu butuh bertahun-tahun kini bisa selesai dalam hitungan bulan. Apakah ini kecepatan menegakkan keadilan atau kecepatan mengubur rahasia? Kita tunggu bukti nyata dari KPK, Kejagung dari Polri. Sobat, bunker dibangun untuk melindungi sesuatu yang tak ingin dilihat orang. Tapi hari ini kita belajar tak ada tembok yang abadi, tak ada rahasia yang abadi. Perintah Prabowo adalah peringatan untuk semua. Jangan pernah mencuri hak rakyat, karena rakyat tak akan pernah lupa, dan kini alatnya sudah ada untuk mengambilnya kembali. Saya ulangi sekali lagi, sampai saat ini belum ada keputusan resmi menyebutkan nama tertentu sebagai pemilik gubernur, pemilik bunker, atau penyitaan ratusan triliun. Tetap kritis, cari sumber resmi, dan jangan mudah percaya klaim tunggal. Nantikan update kalau ada langkah penggeledahan resmi, temuan baru, atau putusan hukum yang keluar. Sampai jumpa pembahasan selanjutnya, dan jangan lupa kebenaran selalu naik ke permukaan walau dulu dikubur sedalam apapun. Bunker yang dikira aman abadi kini mulai terdeteksi satu persatu. Pernyataan Presiden Prabowo soal teknologi radar tembus dana untuk melecak aset tersembunyi memicu gelombang besar dugaan spekulasi dan harapan keadilan. Demikian penjelasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.